Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahukah benar salah? Ternyata ada orang yang memang sangat awam, tidak tahu, karena hanya ikut-ikutan. Ada yang keawamannya memang relatif ya, tipis, ada yang tebal. Udah kesemuanya saja. Semua kita pada asalnya tidak tahu. Kita tahu karena diberi tahu. Kita tahu karena kita mau mencari tahu. Kan itu Adam terlahir nggak tahu apa-apa. Jangan gitu Ustadz. Bener, Adam lahir nggak tahu apa-apa. Baru kemudian Adam diajari oleh Allah. Ada dialog antara malaikat dan Allah. Ini sebenarnya pengajaran bagi manusia. Malaikat keberatan, Adam dijadikan khalifah. Oleh Allah disanggah, ini a'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih tahu apa-apa yang kalian tidak tahu. Aku lebih tahu apa-apa yang kalian tidak tahu. Akhirnya oleh Allah Adam diajari. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha tsumma 'aradahum 'alal malaikati faqal ambiuni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Diajari, dikasih tahu oleh Allah, ini pohon kayu, ini air, ini api, dan seterusnya. Diajari oleh Allah. Habis diajari baru ditanya. Yang ditanya adalah malaikat. Ayo, ini apa namanya nih? Ini enggak tahu. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana. Maha suci Engkau ya Allah, kami tidak ada ilmu kecuali yang memang Engkau ajarkan kepada kami. Nah, begitu dengan manusia yang lainnya. Kalau nabi-nabi diajari ya memang lewat wahyu. Ya kalau kita diajari dapat wahyu kita. Ya dengan belajar. Majelis yang dimuliakan oleh Allah. Jadi kebenaran itu pertama adalah kebenaran firman. Kebenaran ayat Allah yang tertulis. Itu kebenaran itu. Al-ayah al-kitabiyah, al-ayah al-Qur'aniyah. Ya saya sebut al-ayah al-kitabiyah. Karena Al-Kutub As-Samawiyah itu kan Taurat, Zabur, Injil, Quran. Itu semuanya dalam teks aslinya ya Quran tidak ada perubahan, tidak ada penambahan, tidak ada pengurangan. Tapi selain Al-Quran boleh kita pertanyakan. Nah, semuanya adalah kebenaran. Ya, semuanya adalah kebenaran. Nah, sehingga kebenaran itu yang pertama adalah pada ayatun Qur'aniyatun. Ayat-ayat Quran ini semuanya kebenaran. Seberapa dari ayat-ayat Quran yang kita mengerti? Seberapa dari ayat-ayat Quran yang kita pahami? Ya Allah, terlalu banyak yang kita belum pahami, terlalu banyak yang kita belum mengerti. Satu. Yang kedua, kebenaran itu ada pada ayatun kauniyatun. Ayat-ayat Allah yang terpampang di alam semesta, yaitu ayat-ayat Allah, bukti kebenaran yang akan mengantarkan kita kepada yang maha benar. Orang dengan membaca ayat-ayat kauniyah maka nanti akan tersambung dengan yang menciptakan, karena yang ada tentu tidak ada dengan sendirinya. Yang ada pasti ada yang menciptakan. Dua ya. Jadi kebenaran itu ada pada ayat Qur'aniyah, kemudian ada ayat pada ayat kauniyah. Nanti yang menambah tiga ya kita juga tidak keberatan. Ayat-ayat yang tertulis, ayat-ayat yang terpampang di alam semesta. Kemudian yang ketiga, ayat-ayat yang berjalan. Mana ayat-ayat yang berjalan? Itulah utusan Allah, para rasulnya, yang kemudian ditutup dengan rasul terakhir, rasul pilihan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah ayat Allah yang berjalan. Sikapnya, tindakannya, perilakunya, ucapannya, omongannya kebenaran. Nanti dikecualikan untuk urusan-urusan yang namanya keduniaan. Dikecualikan itu. Lah kok ada pengecualiannya, Ustadz? Iya, untuk urusan-urusan keduniaan, untuk urusan-urusan yang non ritual keagamaan. Misal Nabi kan sedikit menyangkal. Apa yang Nabi sangkal? Ada orang mengawinkan bunga kurma. Ya, lah kok dikawinkan?
Memangnya kenapa? Akhirnya oleh si petani kurma ini dijelaskan, Rasulullah, kalau kita kawinkan bunga jantan dengan bunga betinanya, buahnya insya Allah memang lebih lebat ketimbang tidak dikawin. Nah saat itulah beliau kemudian menyampaikan komentar beliau, sabda beliau, antum a'lamu bi umuri dunyakum, kamu lebih tahu urusan duniamu. Salah? Sama sekali tidak salah. Aib? Sama sekali tidak aib. Ya jadi juga jangan salah nanti mengalamatkan sesuatu kepada Rasulullah. Beliau tahu segala-galanya ini. Ya, kalau urusan-urusan nanti hal-hal yang memang bernilai ta'abudi, ya ritual peribadatan, ya tentu beliau tahu semuanya. Tapi kalau urusan-urusan nanti keduniaan, bagaimana mengolah ladang, mengolah sawah, ya jangan ditanya ke Rasulullah. Ya keliru menanya ke beliau. Majelis yang dimuliakan oleh Allah, ya atas dasar apa yang kita pahami terkait dengan benar salah. Di mana benar salah itu kita bisa ketahui, yang kita sudah jawab bahwa benar salah itu ada dalam firman dan sabda, ada pada ayat-ayat kauniyah, dan juga ada ayat-ayat Allah berjalan, yaitu pada pribadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka untuk mengerti, untuk memahami mana kebenaran, mana kesalahan, mau tidak mau orang harus berinteraksi, mau tidak mau orang harus mau mendalami, bukan berpangku tangan, bukan. Nanti dikatakan salah tadi alasan inilah. Iya, yang saya katakan di awal tadi. Ya tidak begitu cara kita berislam. Tidak begitu cara kita beriman. Majelis yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan ya dengan kita berusaha menepati apa-apa yang memang diinginkan oleh Tuhan, oleh Allah, dalam kita berupaya memahami dan kemudian menepati kebenaran. Ya kalaupun kita kemudian ya salah, dan memang pasti ada saja salahnya, bagi kita tidak pernah ada istilah, tidak ada istilah gengsi, jauh sekali ya. Gengsi jauh sekali ya. Begitu kita salah, kita tahu yang benar adalah yang bukan selama ini kita tepati, tentu kita akan beralih kepada yang benar. Begitu kita dapatkan kebenaran dimanapun, tentu ya juga akan kita ambil. Nah, sikap yang salah coba lihat, sikap yang salah coba lihat. Tadi sudah contoh sebenarnya ya. Saya lengkapi saja. Bukan mazhab kita, bukan golongan kita. Ini cara berpikir yang salah. Ini harus dibuang cara berpikir yang seperti ini. Harus dibuang, tidak boleh cara berpikir seperti itu. Al hikmatu dhalatul mu'min. Kata Rasulullah kan? Ini hadis qudai. Kata Rasulullah, kebaikan itu, hikmah itu menjadi barang yang hilang bagi sebahagian orang yang beriman. Kenapa sampai hilang? Harus kita cari tahu ini. Kebaikan itu menjadi barang yang hilang bagi orang yang beriman, sebagian orang yang beriman. Disampaikan kebenaran, keberatan. Kenapa mereka yang menyampaikan, bukan kita ya? Keberatan. Bagus alasannya, logik alasannya, sama sekali tidak bagus. Jadi ada pihak yang keberatan kalau kebenaran itu yang menyampaikan bukan dia, kebenaran itu yang menyampaikan bukan kelompok dia. Tidak begitu cara berislam. Dari siapapun kalau kebenaran ambil, karena dia kebenaran. Nah, begitu orang yang ada adalah sikap mengedepankan antipati, ya inilah yang dikatakan oleh Rasulullah, kebenaran jadi hilang. Tidak begitu cara ya kita berislam. Tidak, dari siapapun kalau memang kebenaran kita terima. Iya, ya sudah diingatkan, waktu memang sudah membatasi kita. Ya saya kira yang saya sampaikan intinya sudah didapatkan. Mari ya kita berislam, jangan jalan di tempat. Mari
kita jangan jadi orang yang kerja kita senantiasa berkilah, kerja kita senantiasa ya justru bersembunyi di balik diksi atau kata pilihan kita, ya berlindung kita, jangan sombong lah, jangan merasa benar sendiri lah, ya padahal permasalahannya bukan di situ, hanya kita ingin menghindar saja. Makasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.